bertemu lagi dengan Ibu Yanti. Nah, hari ini kita masuk di subtema kedua, pembelajaran yang kedua. Hari ini ada dua pembelajaran yang akan kita pelajari, muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Nah, muatan bahasa Indonesia ini, anak-anak mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Jadi pengelompokan ini agar lebih mudah, Ibu buat dalam bentuk tabel. Lalu yang kedua, muatan PPKN, anak-anak menceritakan perilaku yang harus dilakukan ketika bermain di rumah teman. Nah, anak-anak, Ibu Yanti menjelaskan muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu Yanti sudah menuliskan dalam bentuk tabel nama benda, wujud benda, padat dan tidak padat. Nah, contoh benda di sekeliling kita, misalkan yang pertama, sepatu. Sepatu ini wujudnya adalah padat, karena sepatu jika di dalam rumah atau di dalam ruangan, sepatu ini tidak berubah wujud. Jadi wujudnya tetap. Nah, sifat dari wujud benda padat ini adalah tidak berubah. Nah, contoh yang kedua, misalkan minyak goreng. Minyak goreng ini wujudnya adalah tidak padat. Dia berbentuk cair. Jika minyak goreng ini kita tuangkan dalam wadah, gelas atau botol, nah minyak goreng ini bentuknya mengikuti wadah tersebut. Jadi minyak goreng ini masuk ke wujud benda tidak padat. Lalu contoh yang berikut, buku. Buku wujud bendanya padat, karena buku dimasukkan ke dalam tas atau buku itu letaknya di atas meja, tetap wujud bendanya tidak akan berubah. Jadi ciri benda wujud benda padat adalah tidak berubah. Lalu yang berikut, sepatu. Sepatu sudah ya. Tas. Tas sekolah ini wujudnya adalah padat, karena tidak berubah bentuknya. Nah, anak-anak, tugas bahasa Indonesia hari ini, anak-anak membuat tabel, lalu menuliskan nama benda yang setiap harinya kita lihat, misalkan buku, alat tulis, atau lain-lainnya ya. Nah, sekarang Ibu Yanti lanjutkan ke muatan PPKN. Di sini Ibu Yanti ganti ya. Sikap. Lalu di sini boleh dilakukan tidak boleh dilakukan. Misalkan sikap yang pertama, ketika bermain di rumah teman, anak-anak sikapnya tidak membuat kegaduhan. Tidak membuat kegaduhan. Nah, sikap ini adalah boleh dilakukan. Tidak membuat kegaduhan, berarti tidak boleh kita lakukan. Ketika bermain di rumah teman, kita tidak boleh membuat keributan di rumah teman, karena itu tidak baik. Lalu yang kedua, merapikan mainan setelah bermain. Merapikan
memperhatikan alat permainan. Ketika bermain di rumah teman, alat yang digunakan untuk bermain atau permainan itu, setelah bermain kita harus merapikan. Jadi tidak boleh berantakan karena teman sudah membolehkan kita bermain di rumahnya. Ya Nana, lalu Ibu Yanti berikan contoh yang ketiga, membantu membawa minuman. Membantu membawa minuman. Nah, ketika kita bermain di rumah teman ya, jika teman kita memberikan kita suguhan, nah anak-anak mempunyai inisiatif membantu. Sudah melihat temannya kerepotan membawa minuman, tidak boleh kita berdiam diri. Jadi kita mempunyai inisiatif membantunya. Nah, sekarang cukup untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya anak-anak membuat tabel seperti Bu Yanti tulis di papan ini ya. Nomor, sikap, terus sikap yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.